Seorang oknum Brimopolda Maluku diduga menganiaya seorang pelajar di Tual hingga tewas. Lebih lengkap kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dan orang tua korban Rizik Tawakal. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizik, kami turut menyampaikan duka cita atas kehilangan Pak Rizik dan keluarga. Pak Rizik, kalau putra Bapak satu lagi kakaknya Tawakal ya, kabarnya seperti apa Pak sekarang? Tadi sekitar sekitar jam 12 ada tanda terus rongseng ya, ini patah, Lengannya patah? pergelangan tangannya retak dua. Pergelangan tangan yang tangannya juga ada sedikit tergeser. Oke, tapi Pak Rizik, kalau yang Bapak tahu sebenarnya apa yang terjadi saat itu sampai dua putra Bapak bisa mengalami penganiayaan? Jadi yang saya tanya pada haknya yang selamat ini, bahwa mereka itu dari arah rumah sakit Mereng menuju ke Tual, itu sampai di TKP itu ada seorang brimob, ada beberapa brimob itu ada patroli. Nah, mereka semua turun. Mungkin ada satu orang oknum itu turun dari menyeberang jalan. Ini semua turun dari mobil, tapi yang satu menyeberang jalan di sebelah, langsung dia menunggu nih anak saya yang dua. Nah, karena yang satu yang di depan ini tidak dipukul sama helm, nanti yang kedua sama helm. Nah, yang kedua dipukul kena helm, mungkin jalan sedikit jauh jatuh karena ada berteman dengan kakaknya, langsung motornya lari tabrak kakaknya ya, di depan. Kakaknya juga jatuh, truk motornya jatuh juga, gitu. Pelaku tapi satu orang ya Pak? Itu satu orang aja yang menyeberang jalan. Oke, kalau gitu saya ke Mas Anam. Mas Anam, anak di bawah umur menjadi korban hanya karena diduga ya ikut aksi yang tidak terbukti sebenarnya. Proses pertanggungjawabannya sudah sampai mana? Iya, yang pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada Bapak dan keluarga korban yang lain. Yang kedua, kami menyesalkan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian Brimob dalam konteks ini. Nah, yang berikutnya bagaimana pertanggungjawaban? Saya kira kalau kita lihat proses saat ini, yang pertama memang proses pidana dan proses etik berjalan, dan itu sudah dilakukan, tapi ini harus dijamin bahwa prosesnya harus transparan. Nah, proses harus transparan itu salah satunya ya harus mengupdate kepada keluarga korban apa yang sudah dilakukan, apa statusnya. Salah satunya saat ini misalnya statusnya adalah tersangka. Ya, pelakunya sudah jadi tersangka di level pidana, di level etik ya sekarang sedang diproses etiknya. Semoga gelar sidang etiknya segera berjalan. Nah, yang paling penting dari peristiwa ini adalah janganlah gunakan kewenangan secara berlebihan. Ya, apalagi dengan tindak kekerasan. Kalau dalam konteks dunia HAM itu terkenal dengan excessive use of force, penggunaan kewenangan secara berlebihan. Ini kan apalagi ini menghadapi anak-anak ya, karena anak-anak itu kenakalan anak-anak dan sebagainya itu ada mekanismenya kalau dianggap nakal. Ya, bahkan kalau dianggap kejahatan juga ada mekanisme khusus, jadi tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Tapi lepas dari itu, tindakan kekerasan harus dihindari apapun alasannya. Apalagi menghadapi anak-anak. Oke, saya tanya dulu ke Pak Rizik. Pak Rizik, tapi ketika kejadian sebenarnya dua putra Bapak ini sedang dalam perjalanan kemana atau sedang apa Pak sebenarnya? Jadi mereka ini bawa motor ini katanya jalan-jalan. Menurut yang katanya ini dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang, nggak boleh kemana-mana. Tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang.
Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah kemarin langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh, itu tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Oke, tapi Pak Rijik, kalau misalnya tadi kunci indikator dari transparansi adalah update yang terus dilakukan kepada keluarga, Anda mendapatkan itu secara reguler? Iya. Oke. Dari Polres. Oke, Pak Anam, tapi juga Anda melihatnya sebenarnya sampai ada kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda ini. Sebenarnya celahnya itu karena apa? Karena ada pengawasan yang lengah atau ada SOP yang diabaikan atau seperti apa? Kami lagi telusurin ya, tapi kalau lihat sekilas memang ada SOP yang dilanggar. Ada SOP yang dilanggar, satu itu, yang kedua memang ada satu kebudayaan ya yang memang menjadi ancaman masih menjadi tradisi di kita bahwa pendekatan itu selalu dengan kekerasan. Nah, ini nggak bisa kayak begitu. Oleh karenanya kita mengingatkan dan selalu mengingatkan anggota kepolisian untuk tidak menggunakan kekerasan. Polisi itu sudah berbenah banyak. Ya, mungkin ada satu dua yang masih gampang emosi, terus kekerasan dan sebagainya. Fungsi dialog, fungsi pembinaan dan sebagainya kepada masyarakat harus dikedepankan. Karena transformasi kebudayaan jadi penting. Sekali lagi, jangan gampang menggunakan kekerasan. Oke, kalau gitu saya juga mau tanya ke Pak Rijik. Pak Rijik, kalau dari pemantauan Anda, sebenarnya penanganan dari polisi menurut Anda sudah sesuai ekspektasi belum? Ya, alhamdulillah. Ya, dari yang kami pantau memang sudah dijadikan ditetapkan jadi tersangka. Jadi kami alhamdulillah sudah keluar sudah tenang. Oke, sedikit Pak, berarti terakhir harapannya sanksi seperti apa yang dijatuhkan kepada pelaku? Yang pertama ini kami minta ini hukuman seberat-beratnya. Hukuman berat yang adil sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pak Rijik Tawakal, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di Kompas Petang. Semoga segera pulih juga untuk putranya Pak. Dan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas juga terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih.